Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah Matematika Ekonomi. My lecture notes kali ini akan membahas fungsi permintaan dan penawaran sebagai penerapan dari fungsi linear. Sebelum membahas fungsi permintaan dan penawaran, mari kita bahas sedikit tentang fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Fungsi linear memiliki sangat banyak terapan dalam bidang ekonomi. Di antaranya adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dari dua macam produk, fungsi biaya dan penerimaan serta keuntungan, fungsi konsumsi dan tabungan, pendapatan dan investasi, serta analisis ISLM. Dalam video ini, kita hanya akan membahas fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, ini adalah persamaan umum dari fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan sebagai Y sama dengan MX tambah C, di mana M-nya adalah kemiringan garis atau gradien dan C-nya adalah konstanta. X tidak boleh sama dengan 0. Sebelumnya ada istilah gradien atau kemiringan garis. Gradien ini dinyatakan sebagai M. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Di sini ada 4 kondisi dari kemiringan garis. Yang pertama adalah kemiringan positif. Kemiringan positif mengakibatkan garis mengarah ke kanan. Sedangkan kemiringan negatif atau gradien negatif mengakibatkan garis mengarah ke kiri. Nah, ketika kemiringan sama dengan 0 atau M sama dengan 0, maka garisnya akan horizontal. Sedangkan ketika kemiringan tak tentu, maka garisnya akan vertikal. Di sini ada dua cara untuk menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama adalah metode 2 titik dan yang kedua adalah metode 1 titik. Sama seperti namanya, metode 2 titik menggunakan 2 titik, yakni titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Metode 2 titik ini digunakan apabila gradien tidak diketahui. Metode 2 titik dinyatakan sebagai Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Selanjutnya, metode 1 titik menggunakan 1 titik saja, yakni titik X1, Y1. Metode 1 titik digunakan apabila gradien diketahui. Metode 1 titik dinyatakan sebagai Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Sekarang kita masuk ke penerapan dari fungsi linear. Yang pertama yang akan dibahas adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara variabel yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Variabel yang dimaksud di sini adalah variabel harga yang dinyatakan sebagai P, atau dependent variable, atau variabel terikat, dan variabel kuantitas atau QD yang dinyatakan sebagai Q. Nah, kuantitas atau jumlah barang yang diminta merupakan fungsi dari harga atau QD sama dengan FP. Berikut merupakan hukum dari permintaan. Semakin tinggi harga suatu produk, akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut.
atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Atau dengan kata lain, harga produk berkebalikan atau berbanding terbalik dengan permintaan produk. Nah, fungsi permintaan dinyatakan sebagai berikut. Kuantitas atau jumlah barang yang diminta merupakan fungsi terhadap harga. Quantity demand atau jumlah barang yang diminta sama dengan min AP, min A dikali P, P itu adalah harga, ditambah B, di mana A dan B adalah konstanta. Kurva permintaan menyatakan seberapa banyak kuantitas barang atau produk yang bersedia dibeli oleh konsumen dikarenakan perubahan harga per unit. Mari kita lihat grafik berikut. Apabila harga barang sebesar P0, maka barang yang diminta sebesar Q0. Ketika harga barang naik sebesar P1, maka terjadi penurunan permintaan sebesar Q1. Jadi, dari sini bisa dibuat titik seperti ini, lalu dihubungkan garisnya. Karena di sini gradiennya minus atau negatif, maka garisnya mengarah ke kiri. Nah, di sini ada catatan bahwa kenaikan harga menyebabkan kurangnya barang yang diminta. Mari kita lanjut ke latihan soal. Ini adalah latihan soal untuk fungsi permintaan. Jika harga sebuah arem-arem adalah Rp500 per buah, maka konsumen akan membeli sebanyak 1.500 buah. Tetapi jika harganya naik menjadi Rp600, maka konsumen hanya membeli 1.200 buah. Jadi ada penurunan pembelian. Nah, soalnya adalah tentukan persamaan dari fungsi permintaan arem-arem tersebut dan gambarkan grafiknya. Mari kita jawab bersama soal yang tadi. Jadi diketahui, saya pakai warna hitam saja. P0 sama dengan 500. Ketika harga arem-arem 500, maka quantity demand 0 sama dengan 1.500. Ketika harga arem-arem sama dengan 600, maka quantity demand 1 sebesar 1.200. Yang ditanyakan adalah fungsi permintaannya seperti apa, kemudian grafiknya bentuknya seperti apa. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus untuk mencari persamaan garis menggunakan dua titik. Jadi Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Apabila saya masukkan variabel-variabel P0, P1, QD0, QD1 ke dalam rumus persamaan garis ini, maka akan menjadi P kurang P0 per QD kurang QD0
sama dengan P1 kurang P0 per QD1 kurang QD0. Dengan demikian, saya substitusi semua variabel yang diketahui. P dikurang 500 per QD dikurang 1500 sama dengan 600 dikurang 500 per 1200 dikurang 1500 akan menghasilkan P dikurang 500 per QD dikurang 1500 sama dengan 600 kurang 500, 100 per 1200 kurang 1500 min 300. Jadi dikali silang, min 300 kali P kurang 500 sama dengan 100 dikali QD kurang 1500. Kemudian min 300P ditambah 1, 3 kali 5, 15, 00 sama dengan 100 QD kurang 150.000 akan menghasilkan min 300P ditambah 300.000 sama dengan 100 QD. Jadi QD-nya sama dengan min 3P ditambah 3.000. Selanjutnya dibuat grafiknya. Ini adalah Q, di sini adalah P. P0-nya sama dengan 500. Ketika P0-nya sama dengan 500, maka QD0-nya sama dengan 1500. Kemudian ketika P1-nya sama dengan 600, maka QD1-nya sama dengan, ini QD ya, QD1-nya sama dengan 1200. Dihubungkan, lalu dibuat garis seperti ini. Jadi persamaan garisnya adalah QD sama dengan min 3P ditambah 3000. Kemudian ini adalah garis dari fungsi permintaannya. Karena gradiennya minus, maka garisnya mengarah ke kiri. Selanjutnya kita bahas fungsi penawaran. Jadi fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Jadi fungsi penawaran masih dipengaruhi oleh variabel harga dan kuantitas. Variabel harga tetap dinyatakan dalam P dan kuantitas tetap dinyatakan dalam Q. Nah, ini adalah hukum dari penawaran. Semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan oleh produsen. Jadi, pada fungsi penawaran ini
harga produk berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini berbeda dengan fungsi permintaan. Pada fungsi permintaan, jumlah barang berbanding terbalik dengan harga barang. Nah, fungsi penawaran bentuknya seperti ini. QS sama dengan FP atau dinyatakan sebagai fungsi atas harga. Jadi quantity supply atau banyaknya barang yang ditawarkan sama dengan A dikali P, di mana P adalah harga, ditambah B. Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan pola hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, berlaku untuk kuantitas dan harga yang positif. Nah, ketika harga barang sama dengan P1, maka kuantitas barang sama dengan Q1. Ketika harga barang meningkat menjadi P2, maka barang yang ditawarkan akan meningkat juga sebesar Q2. Ketika harga barang naik menjadi Q3, maka penawaran akan semakin banyak sebesar Q3. Dengan demikian, pada grafik ini dapat dilihat bahwa harga berbanding lurus dengan barang yang ditawarkan. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, maka penawaran akan semakin banyak. Kita lanjut ke latihan soal untuk fungsi penawaran. Jika seporsi ponrok dijual sebesar Rp60.000, maka akan terjual sebanyak 100 porsi. Kemudian, karena terjadi kenaikan, di sini penawaran sebanyak 140 porsi, harga seporsi ponrok menjadi Rp75.000. Kemudian soalnya adalah tentukan persamaan penawarannya dan gambarkan grafiknya. Nah, mari kita kerja bersama soal ini. Yang pertama adalah tuliskan dulu variabel-variabel yang diketahui. Kita pakai yang hitam lagi. Variabel yang diketahui adalah P0. P0-nya sama dengan 60.000. Pada saat harganya 60.000, penawarannya QS0 sama dengan 100. Pada saat harganya sama dengan 75.000 atau P1, maka QS1 sama dengan 140. Yang ditanyakan adalah QS-nya. Seperti apa fungsi penawarannya, kemudian grafiknya, bentuknya seperti apa. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita pakai lagi rumus Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Apabila variabel-variabel yang diketahui saya substitusi ke dalam rumus ini, maka akan menjadi P dikurang P0 per QS dikurang QS0 sama dengan P1 kurang P0 per QS1 kurang QS0. Substitusikan nilai-nilainya. P kurang P0 nya sama dengan 60.000 per QS0 nya sama dengan 100. Lalu
Di sini sama dengan P1 kurang P0, P1 kurang P0 nya, P1 nya adalah 75.000 dikurang P0 nya adalah 60.000. QS1 sama dengan 140, QS0 nya sama dengan 100. Lalu P dikurang 60.000 per QS kurang 100 sama dengan 75.000 kurang 60.000 sama dengan 15.000 per 40. Lalu dikalikan silang, 40 dikali P dikurang 60.000 sama dengan 15.000 dikali QS dikurang 100. Dengan demikian 40P dikurang 24000 sama dengan 15.000 QS dikurang 1.500.000, sehingga 40P kurang 900.000 sama dengan 15.000 QS. Dengan demikian QS-nya sama dengan 40P dikurang 900.000 per 15.000, sehingga QS-nya sama dengan 0,00267P dikurang 60. Apabila kita buat grafiknya, di sini adalah QS, di sini adalah P, P0-nya sama dengan 60.000. Ketika P0-nya sama dengan 60.000, maka QS-nya sama dengan 100. Ketika P1-nya naik menjadi 75.000, maka QS-nya sebesar 140. Kita buat titik di sini, titik di sini. Lalu hubungkan garisnya seperti ini. Ini adalah garis dari fungsi permintaan atau grafik dari fungsi per penawaran. Nah, ini adalah fungsi penawarannya, grafiknya seperti ini. Jadi gradiennya adalah sebesar 0,00267. Gradiennya positif, garisnya mengarah ke kanan. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.